Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irma Yustiana. Saya mahasiswi di program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 di Kota Surabaya. Di sini saya akan sedikit mengulas sebuah buku yang dimana menjadi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah karya ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Tommy Mikael SH.MH. Di sini saya akan sedikit mengulas sebuah buku, yaitu tentang filsafat hukum, yang mana buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Husni Tamrin SH.MH MM, yang mana kebetulan beliau itu merupakan ketua STIH Awanglong Kota Samarinda. Beliau juga guru besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong Kota Samarinda. Profesor Husni ini kebetulan sebagai dosen pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kediri. Beliau juga aktif menjadi narasumber dalam seminar nasional maupun internasional. Beliau juga sering menjadi pemateri dalam pelatihan advokat dan aktif menulis artikel yang dipublikasikan di berbagai media cetak dan jurnal ilmiah. Di sini saya akan sedikit mengulas bagaimana tentang filsafat hukum itu. Yang kita ketahui, filsafat hukum itu merupakan cabang filsafat yang khusus membahas tentang hakikat, tentang sifat, dan tujuan dari aspek hukum, serta implikasinya terhadap individu, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, sebagai disiplin ilmu, filsafat hukum ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang mengenai tentang hukum, seperti apa itu hukum, dari mana asalnya, apa tujuannya, dan bagaimana kita seharusnya berperilaku dalam konteks hukum. Nah, pendekatan filsafat hukum ini melibatkan refleksi kritis terhadap konsep-konsep hukum, pemikiran moral, dan prinsip-prinsip keadilan. Nah, tentang sejarah filsafat hukum ini mencakup beragam pandangan dengan teori dari para pemikiran terkemuka di zaman kuno sehingga pada masa kini juga. Nah, semisal melalui pemikiran Plato dan Aristoteles tentang keadilan dan kedaulatan hukum, hingga kontribusi dari Immanuel Kant tentang kewajiban moral dalam hukum. Nah, filsafat hukum ini terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan perubahan zaman. Nah, pentingnya filsafat hukum ini terletak pada perannya dalam membantu kita memahami dasar-dasar moral dan etika di balik sistem hukum yang ada ini. Nah, filsafat hukum ini membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti apakah hukum itu harus selalu adil, apa yang membuat hukum itu sah dan tidak sahnya, apakah individu memiliki kewajiban moral untuk mematuhi hukum. Nah, selain itu juga filsafat hukum juga mengajak kita untuk mempertanyakan aspek-aspek praktis hukum, termasuk cara hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan kita, efektivitasnya dalam mencapai tujuan tertentu, dan apakah hukum itu dapat atau seterusnya berubah seiring dengan waktu dan perubahan sosial. Nah, selain itu juga filsafat hukum ini memiliki manfaat bagi manusia, yang mana filsafat ini untuk mengintegrasikan hasil-hasil dari berbagai cabang ilmu yang berbeda ke dalam suatu pandangan dunia yang konsisten. Nah, seorang filosof cenderung tidak menjadi spesialis seperti ilmuwan, melainkan lebih condong kepada situasi analis yang menyeluruh terhadap benda-benda atau masalah dari berbagai aspek, perspektif, dan teknis untuk mencari solusi atau jawaban yang lebih mendalam. Nah, di sini karena filsafat memerlukan kecermatan dan kejeniusan, ada beberapa manfaat mengapa
filsafat begitu penting bagi manusia. Misalnya contohnya itu yang pertama, penambahan ilmu. Nah, di sini penambahan ilmu pengetahuan itu melalui pembelajaran filsafat yang mana diharapkan manusia itu dapat lebih menambah ilmu pengetahuan. Nah, bertambahnya ilmu pengetahuan ini akan memperluas cakrawala pemikiran dan pengalaman, membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan diri sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat dasar bagi tindakan. Di sini filsafat dengan ide-ide dasarnya itu membawa manusia menuju kemampuan untuk merentangkan kesadarannya dalam segala tindakannya. Di sini memungkinkan manusia itu untuk hidup lebih berarti, lebih responsif terhadap diri dan lingkungan sekitarnya, serta lebih sadar akan dampak tindakannya terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga terdapat pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini tuh sangat berkembang dengan pesat. Nah, pemahaman filsafat ini membantu kita untuk menyadari konsekuensi dari kemajuan teknologi, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Sepertinya juga membantu dalam memahami perubahan, pergeseran tata nilai, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai dan moral yang sebenarnya lebih penting. Setelah itu selanjutnya juga sekarang ini dalam era globalisasi yang saat ini makin kompleks, nah peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat ini menjadi semakin lebih penting dalam konsep realisme dan konteks pembangunan hukum menjadi sorotan utama dalam upaya memahami dinamika hubungan antara hukum dan perkembangan sosial. Nah, realisme hukum ini mempertanyakan asumsi bahwa hukum semata-mata itu bersifat objektif dan netral, serta menyoroti peranan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Nah, di dalam hal ini juga pembangunan hukum ini sebagai konsep yang terus berkembang juga menjadikan fokus perhatian yang dalam kajian ilmu hukum modern. Nah, dalam hal ini juga mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan zaman sekarang ini, serta mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini penelitian dan analis yang mengenai realisme dan pembangunan hukum menjadi sangat relevan. Nah, realisme hukum mengajak kita untuk melihat hukum, bagaimana produk dan interaksi ini sangat kompleks antara berbagai kepentingan dan faktor-faktor di dalam masyarakat. Nah, sementara itu saat ini dalam pembangunan hukum menekankan pentingnya proses penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, di dalam buku ini juga kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana tentang hubungan antara konsep realisme dengan pembangunan hukum, yang mana akan diuraikan dalam konsep-konsep dasar dan realisme hukum, dan bagaimana konsep ini mempengaruhi pemahaman kita terhadap hukum sebagai suatu fenomena sosial. Nah, yang mana selanjutnya akan dieksplorasi bagaimana realisme hukum dapat berkontribusi terhadap pembangunan hukum di lingkungan kita. Nah, selanjutnya kita ini pemandangan realisme hukum ini mirip dengan pemandangan seseorang advokat yang mana memperhitungkan hasil dan perkembangan hukum di masa ke depan. Nah, misalnya seorang advokat itu perlu mempertimbangkan putusan-putusan hukum sebelumnya untuk meramalkan putusan yang mungkin diambil di masa mendatang. Nah, namun dalam aliran critical legal ini kita mengambil pendekatan yang lebih luas dengan menganalisis hukum dan perspektif sosial dan politik. Mungkin sekiranya
Kurang lebihnya saya dalam mengulas sebuah buku. Apabila di sini saya ada kekeliruan, kehilapan, kesalahan dalam mengulas buku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini kita sama-sama masih belajar dan dari berbagai macam ilmu hukum. Sebelumnya saya mohon maaf, saya pamit. Terima kasih banyak sebelumnya.